Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini selamat berjumpa anak-anak di pertemuan bukan kedua berarti ya ini. Kedua karena kemarin sudah pertama cuma tak kasih istilahnya KIKD ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini sudah mulai untuk mata pelajaran untuk komputer dan jaringan dasar. Nah, bagi kalian yang istilahnya belum juga sekalian pengumuman ya, bagi kalian yang belum ngambil buku paket ini ya, silakan ambil tapi sebelumnya japri saya dulu. Nanti nomornya sudah saya kan ikut grup WA ya. Jadi kalian bisa japri saya kalau seandainya pengen ngambil buku ini, karena kalau nggak salah ini ada beberapa anak yang belum ngambil gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk supaya bisa memperlancar pelajaran kita, saya harapkan kalian ngambil buku ini. Selain itu juga modul yang saya kasih di Google Classroom itu juga sebagai pelengkap aja lah. Kalau seandainya kalian pengen nyari yang istilahnya lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di buku paket yang saya kasihkan seperti itu. Oke, untuk pelajaran pertama, bab pertama dari komputer dan jaringan dasar itu adalah konsep K3LH. Apa itu K3LH? K3LH itu adalah aku malah ngebuke WA. Oke, ini dia. Prinsip K3LH. K3LH itu adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Loh Pak, hubungannya apa sih Pak karo komputer gitu kan? Loh ada hubungannya gini. Kita itu jurusan teknik ya. Jadi jurusan teknik itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain itu, yang paling utama kan dulu sempat saya kasih video itu adalah yang namanya SOP atau Standar Operational Procedure dalam lingkungan kerja. Nah, salah satu SOP itu adalah K3LH. Nah, K3LH ini adalah gimana kalian itu bisa menempatkan diri dalam lingkungan kerja, kalian bisa menempatkan diri di tempat kerja kalian yang istilahnya banyak sekali istilahnya hambatan dan beberapa, kalau istilahnya itu marah bahaya. Kok marah bahaya Pak? Gini, komputer kan kuiku nggo listrik loh, pakai listrik kan. Nah, jadi itu ada kemungkinan kalian itu kan kena marah bahayanya apa? Kesengat listrik, gitu kan. Dan bahkan gini, saya kasih contoh lagi gitu kan. Jadi kalian itu anak TKJ kan pasti hubungannya sama kelistrikan. Salah satu kelistrikan itu adalah perangkatnya itu yang paling berbahaya itu adalah yang namanya PSU atau Power Supply Unit. Power Supply Unit itu tak kasih tahu di dalamnya itu ada perangkat yang namanya kapasitor, itu bisa menyimpan daya sampai beratus-ratus watt. Kalau seandainya lepas dan lepasnya itu nggak ke ground atau ke yang lain gitu kan, yang nggak berbahaya nggak apa-apa. Tapi kalau ke kalian bisa nyetrum, dan nyetrumnya itu nggak nyetrum gimana, nyetrumnya ya kayak nyetrum PLN listrik kayak gitu, menyerutkan gitu. Itulah kenapa diajarkan ke kalian gimana caranya itu untuk menjaga diri kalian di tempat lingkungan kerja, gimana nanti kalian ketika taruhlah jadi teknisi TKJ, teknisi komputer, kalian bisa menempatkan diri kalian, bisa menjaga diri kalian dari kendala-kendala atau problem-problem yang kalian kalian hadapi selama kerja gitu. Dan juga sebagai salah satu syarat sebagai seorang teknisi itu adalah juga mengetahui tentang konsep K3LH ini gitu. Makanya K3LH ini diberikan awal-awal kepada kalian supaya kalian bisa mengerti dulu konsep kerja, istilahnya kalian bisa menjaga diri kalian dulu lah seperti itu. Nah, untuk dasarnya kenapa kok K3LH ini kok di ini. Oh ya, ini sementara prinsipnya dulu ya. Jadi prinsipnya di sini itu adalah gimana caranya untuk mengutamakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja selama kalian di tempat kerja. Itulah kenapa kok mungkin teman kalian yang anak teknik motor, ke permesinan gitu pakai wearpack gitu kan. Itu karena mereka itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja mereka gitu. Saya itu salah satu pekerjaan dan pengajian bahaya potensial di lingkungan pekerjaan seperti itu. Nah, untuk dasar-dasarnya gitu kan, saya ambilkan dasarnya dulu. Jadi pengertian pemberian pengetahuan tentang K3LH ini sebenarnya itu sudah diaturkan dalam undang-undang gitu kan. Jadi kalau di sini pengaturan undang-undang ini
Pak, yang peraturan yang paling lama itu adalah peraturan nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu adalah undang-undang yang paling istilahnya yang terdahulu untuk apa namanya dalam proses pemberian kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja seperti itu. Tapi untuk yang sifatnya yang lebih spesifik gitu kan, di sini ada di modul yang saya kasihkan di internet itu, atau mungkin kalau seandainya di apa namanya di buku kalian itu ada di halaman, saya carikan dulu ya. Ya benar, cuma ini aja sih, cuma nomor U nomor 1 1970. U nomor 1 1970 pasal 2 ayat 1 itu menerangkan tentang keselamatan kerja mencakup kegiatan pekerjaan berbagai tempat kerja, baik darat, dalam tanah, permukaan air dan permukaan air di dalam air maupun udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi apa namanya semuanya. Nah, untuk istilahnya yang dalam tanda kutip lebih fokus untuk atau lebih khusus untuk TKJ itu ada di beberapa di mana ya? Ini dokter, ini penebangan kayu, ahli kesehatan, paramedis, konstruksi bangunan. Berarti tidak ada di sini ya? Berarti cuma ini doang berarti. Cuma ini. Cuma nomor Undang-Undang nomor 1 1970 pasal 2 ayat 1. Itu adalah untuk apa namanya? Aspek keselamatan kerja, aspek keselamatan kerja dalam lingkungan kerja dan lingkungan hidup di bidang TKJ seperti itu. Selanjutnya, terus, lah kalau di sekolah gimana Pak? Nah gini, jadi ini kita simulasikan aja ya. Kalau seandainya mungkin kita apa namanya sudah proses pembelajaran seperti biasa gitu kan. Amin. Kita minta doanya supaya ini corona supaya cepat selesai. Saya pengen lihat muka-muka kalian soalnya. Kalau cuma video kayak gini kayak saya nggak bisa lihat muka-mukamu ini, jadi gimana gitu. Rasanya hampa gitu. Hampa rasanya kalau ini udah 2 tahun berarti. Jadi istilahnya apa namanya? Anggap saja kita sudah pelajaran seperti biasa. Nah, kalau seandainya kita praktek gitu kan, kita kan harus mematuhi prosedur gitu kan. Nah, terutama itu untuk untuk praktikum yang sifatnya itu adalah bersifat fisikal atau bersifat fisik, seperti nanti materi bab selanjutnya itu adalah materi perakitan komputer dan perakitan komputer, setelah itu instalasi komputer itu kan sifatnya fisik ya. Nah, itulah saya sebelum kita beranjak ke situ, karena barang yang kita pegang, komputer yang kita akan rakit itu kan barang elektronik ya. Jadi kita harus tahu istilahnya hal-hal apa yang bisa menjadikan kalian itu mungkin kesetrum atau gimana gitu kan, biar kalian itu. Jadi untuk mencegahnya kayak gimana. Oleh karena itu, kalau mungkin kalian lihat di di buku kalian, kalau sudah punya buku ya di halaman 8 itu adalah aspek lingkungan kerja di laboratorium. Bentar. Kayaknya kemana? Ini aspek siswa dan guru ini kan. Nah, jadi memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap aturan instruksi keselamatan kerja, menerapkan peralatan dan pakaian kerja sesuai SOP, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah itu memastikan kesehatan dan konsentrasi, serta konsistensi dalam melakukan pekerjaan atau praktik di lapangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Karena banyak aslinya saya pengen istilahnya cerita aja lah ya. Mungkin untuk video ini sih tidak akan saya publis, hanya akan saya kasihkan linknya itu untuk yang di Classroom saja gitu kan. Jadi biar nggak terlalu ini banget. Jadi aslinya itu sebelum saya ngajar di SMK Setiabudi ini, saya itu aslinya itu kerja sebagai teknisi di sebuah ya kayak perusahaan yang ngambil tender gitu kan, perusahaan kontraktornya itu istilahnya berkecimpungnya itu di bidang teknologi informasi kayak gini. Jadi masang internet, masang komputer seperti itu kan. Nah, salah satunya itu adalah masang tiang pancang pemancar wifi seperti itu. Nah, saya itu dulu sebelum ketika kerja itu saya punya kawan yang
ini apa namanya rekan sejawat saya itu meninggal karena ketika proses pemasangan ini apa namanya tower tiang ya, tiang untuk pancang wifi seperti itu. Karena tiang pancangnya itu tingginya itu sekitar sampai ada 50-75 meter itu. Nah, ketika ketika dia naik ke atas, saya di bawah megang megangin kabel sama nyeting di bawahnya gitu kan. Harnessnya dia ini harusnya almarhum patah, fail. Akhirnya jatuhnya pun apa namanya di tanah gitu kan. Saya refleks saya nggak cepet, akhirnya beliaunya jatuh, langsung ini apa namanya dibawa ke rumah sakit. Ternyata istilahnya luka dalamnya udah parah banget, akhirnya pendarahan. Ini akhirnya beliau meninggal. jadi saya nggak meden-medeni ya, tapi ya memang inilah kenapa yang namanya keselamatan kerja ini jadi satu hal yang sangat penting. Saya pengen berikan ke kalian lebih dahulu apa namanya biar kalian ini paham bahwa yang namanya setiap pekerjaan itu pasti ada rezekinya. Lupa berarti kok apa sebenarnya jadi teknisi menek-menek Pak? Gak semua teknisi itu harus menek-menek ya. Mungkin kalau kalian jadi kayak pekerja saya dulu ketika jadi teknisi outdoor ya pasti sering menek-menek. Jadi saya itu istilahnya pas masih ini kan apa namanya sudah jadi guru ya udah jarang menek-menek lagi gitu kan. Kalau dulu ketika saya masih jadi teknisi di perusahaan kontraktor itu ya saya sering naik ke tower ketinggiannya sekitar 50-75 meter itu ada. Tapi ya saya cuma bisa berani kalau pakai pengamannya saya itu benar-benar ada gitu. Pengamannya ada, saya pakai harness full gitu kan. Jadi delalahnya memang almarhum teman saya ini lagi mungkin dikasih sama Allah. Jadi akhirnya beliau dipanggil duluan seperti itu. Ya mau gimana lagi, namanya kecelakaan kerja bahkan udah istilahnya dijaga baik-baik pun masih ada gitu kan. Tapi paling tidak mencegah kan lebih baik daripada ini ya mengobati. Makanya ini saya kasih tahu kalian supaya kalian ketika nanti gak cuma di bagian TKJ lah. Kalau mungkin di antara kalian saya yakin mungkin itu wah Pak aku gak terlalu ini TKJ gitu kan, saya pengen mungkin kerja di bengkel. Nah bengkel kan juga ada banyak sekali istilahnya bahaya kerja mungkin saya sih enggak punya teman-teman yang kerja di bengkel, jadi mungkin ya kena mesin atau gimana saya enggak paham. Atau mungkin kayak saya sering diceritani sama mas saya kan ini di kerjanya dulu sempat di bagian perkayuan itu sering dapat cerita katanya itu tangannya kena gergaji sampai jabut, jarinya putus, Allahu Akbar. Ngeri banget gitu. Tapi mau gimana lagi, yang namanya kerja pasti ada banyak resikonya. Bahkan kerja kayak duduk kayak gini pun ada resikonya gitu kan. Jadi Pak nanti aku kerja kantoran malah gak apa-apa, malah alhamdulillah, yang penting kan kerjanya halal seperti itu. Cuman kalau seandainya kalian nanti istilahnya tarik dan mungkin ada kesempatan untuk kerja di bagian bidang-bidang teknik seperti TKJ seperti itu kan, makanya salah satu syarat utama dan istilahnya bisa dibilang hal pertama yang akan kalian dapatkan dalam training itu pasti ini K3LH, keselamatan kerja. Karena apa? Istilahnya tetap nyawa kalian itu lebih berharga ketimbang bayaran kalian gitu. Mending kalian istilahnya kalian ini lebih sayangi dulu jiwa kalian daripada kalian harus kerja ngoyo-ngoyo akhirnya malah membahayakan gitu kan. Kalau bisa jangan. Gitu. Itulah Kak. Oleh karena itu saya ajarkan. Nah, untuk konsep-konsepnya di sini mungkin akan saya kasihkan pertemuan minggu depan gitu kan. Jadi di sini ada dari peraturan-peraturan, setelah itu di sini ada implementasi. Nah, untuk implementasi nanti implementasinya tuh banyak. Ini saya kasihkan contoh untuk
kasihkan contoh untuk di ini aja, apa namanya, di kayak di bagian konstruksi kan, kalau kalian lihat di bagian apa namanya, di eh, tempat-tempat konstruksi kayak apa namanya, bikin gedung, saya itu bikin gedung langsung apa namanya dibikin jalan gitu kan, ada kan pakai helmnya ada kodenya kayak gitu, apa kalau helmnya warna kuning itu orangnya seperti apa adalah apa menunjukkan dia itu siapa gitu kan. Setelah itu apa namanya, keselamatan kerja kayak gimana, wear pack standarnya seperti apa. Jadi apa itu inilah apa istilahnya, implementasinya seperti itu. Nah, untuk implementasi yang dari apa namanya TKJ untuk terutama di laboratorium TKJ akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan. Seperti itu. Insya Allah pertemuan minggu depan nanti ya juga akan saya kasihkan mungkin video kayak gini aja gak apa ya. Jadi nggak terlalu apa, cuma videonya nggak lama-lama banget gitu. Jadi buat pertemuan minggu depan kita akan bahas yaitu adalah implementasi K3LH di lingkup laboratorium TKJ dan juga simulasi apa namanya implementasi K3LH di dunia kerja, terutama dunia kerja yang ada hubungannya dengan TKJ. Untuk materinya kali ini saya akhiri dulu. Nah, untuk sekali lagi saya pengumuman yang belum ngambil ini, selain ini ya, selain komputer itu juga ada ini. Yang akan saya bagikan kan ada dua, yaitu adalah komputer dan jaringan dasar, dan yang kedua ini ada sistem komputer. Tapi sistem komputer ini bukan mata pelajaran saya ya. Sistem komputer ini kalau nggak salah mata pelajaran dari Pak Bejo. Jadi kalian apa namanya bisa menggunakan buku ini untuk mata pelajarannya Pak Bejo untuk apa namanya ini pegangan kayak gitu. Dan jangan lupa ini buku ini sifatnya minjem, jadi bisa untuk untuk 1 tahun. Kalau saya nanti untuk 1 tahun, nanti akan kalian ganti ke buku mapel pelajarannya lain. Dan untuk buku itu aslinya itu juga ada buku yang lain, seingat saya itu adalah mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa itu aslinya ada, PPKN, PAI itu aslinya saya yakin ada itu. Cuma saya tidak tahu apa namanya pembagiannya model seperti apa. Kalau manut sama tahun kemarin itu seringnya itu sama Bapak Samadi. Bapak Ahmad Samadi. Nanti mungkin kalau seandainya apa namanya bisa ditanyakan ke beliaunya langsung atau coba ke siapa berarti ya? Mungkin ke Bu Neti dulu, Bu Neti, Bu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kayak gitu. Kalau untuk yang buku yang khusus mapel TKJ itu nanti bisa ngomong ke saya. Nanti saya coba carikan. Tapi untuk kelas 1 memang cuma 2 ini. Ada satu lagi simulasi dan komunikasi digital, tapi karena simulasi dan komunikasi digital itu sifatnya adalah mata pelajaran umum, anak OTKP dan anak AKL juga ikut, jadi saya nggak bisa ngurusi juga. Jadi yang ngurusi kayaknya Pak Samadi kayak gitu. Jadi saya informasi tambahnya segitu itu aja. Saya akhiri sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.